Pernahkah kamu merasa seperti harus berjuang untuk meyakinkan seseorang agar tetap bersamamu? Dalam suatu hubungan, perasaan itu bisa sangat berat. Kamu merasa perlu membuktikan bahwa kamu cukup baik, cukup pantas, atau cukup layak untuk mereka. Namun, kebenarannya adalah hubungan yang sehat tidak seharusnya membutuhkan pembuktian konstan. Jika seseorang tidak melihat nilai dirimu, tidak ada kata atau tindakan yang bisa membuat mereka berubah pikiran. Sebaliknya, fokuslah pada dirimu sendiri dan lakukan hal-hal ini sebagai gantinya. Disertai kutipan bijak dari filsuf Stoik. Hal pertama yang harus kamu lakukan ialah tingkatkan rasa percaya diri. Percaya diri adalah kunci dalam hubungan apapun. Ketika kamu yakin akan nilai dirimu, kamu tidak perlu meyakinkan siapapun untuk tetap bersamamu. Percaya diri berarti memahami bahwa kamu cukup, bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada validasi dari orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, dan itu adalah berhenti khawatir tentang hal-hal di luar kendalimu. Cara meningkatkan percaya diri dimulai dengan menerima diri sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan. Pikirkan hal-hal yang sudah kamu capai dalam hidup, besar atau kecil. Ini adalah bukti bahwa kamu mampu, bahwa kamu berharga. Kamu tidak memerlukan seseorang untuk memberitahumu bahwa kamu istimewa. Kamu harus meyakini itu sendiri. Jangan mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan atau penghargaan. Ini adalah perjalanan internal yang harus kamu mulai dan selesaikan sendiri. Melatih percaya diri juga bisa melalui perbaikan diri, mengasah keterampilan, belajar sesuatu yang baru, atau mengejar tujuan yang telah lama kamu abaikan, dapat menambah keyakinan bahwa kamu layak dan mampu. Ketika kamu fokus pada pengembangan dirimu, orang-orang di sekitarmu akan melihat perubahan itu. Percaya diri adalah magnet alami. Alih-alih mengemis perhatian, kamu akan menariknya dengan sendirinya. Ingat bahwa orang yang tepat akan menghargai kepercayaan dirimu tanpa perlu kamu meyakinkan mereka untuk tetap di sisimu. Dengan percaya pada dirimu sendiri, kamu tidak akan terlalu merasa kehilangan jika seseorang memilih untuk tidak bersamamu. Percaya diri memberi kamu kekuatan untuk melepaskan apa yang tidak seharusnya menjadi milikmu dan membuka ruang bagi orang-orang yang benar-benar menghargaimu apa adanya. Hal yang kedua, bangun hidupmu sendiri. Tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang memiliki kehidupan yang penuh dan bermakna tanpa bergantung pada orang lain. Saat kamu fokus membangun hidupmu sendiri, kamu menciptakan fondasi kuat untuk kebahagiaan yang tidak tergantung pada hubungan. Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pemikiranmu, kata Marcus Aurelius. Kualitas hidupmu akan mencerminkan seberapa dalam pemikiran dan tindakanmu terhadap dirimu sendiri. Mulailah dengan mengejar hal-hal yang membuatmu bahagia, terinspirasi, dan puas. Apakah itu karier yang memuaskan, hobi yang menyenangkan, atau hubungan pertemanan yang mendukung? Pastikan bahwa hidupmu penuh dengan hal-hal yang kamu nikmati. Ketika kamu menjalani hidup dengan penuh makna, orang-orang akan merasakan energi positif yang kamu pancarkan. Ini bukan tentang mengisi hidup dengan aktivitas yang sibuk, tetapi tentang menemukan kebahagiaan dalam setiap aspek yang kamu pilih. Fokuslah pada pengembangan diri dan pencapaian pribadi. Buatlah hidupmu menjadi sesuatu yang kamu banggakan. Ketika kamu tidak merasa perlu bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan, kamu akan menarik orang-orang yang benar-benar menghargai hidupmu yang penuh dan mandiri. Pada saat itulah, kamu tidak perlu lagi meyakinkan mereka untuk tetap bersamamu. Mereka akan secara alami tertarik kepada kehidupan yang kamu bangun untuk dirimu sendiri. Ingatlah, ketika kamu membangun hidupmu sendiri, kamu tidak hanya menciptakan kebahagiaan bagi dirimu sendiri, tetapi juga menarik orang-orang yang ingin menjadi bagian dari kehidupan yang kamu ciptakan. Mereka yang tidak menghargaimu tidak akan merasa terikat, dan itu adalah cara alam semesta mengeluarkan yang tidak penting dari hidupmu. Yang ketiga, beri ruang pada hubungan. Ketika kita berusaha terlalu keras untuk mempertahankan seseorang, kita seringkali membuat kesalahan dengan terlalu menekan atau terlalu mengatur mereka.
Ini bisa menimbulkan ketegangan dan perasaan terkekang. Seperti yang dikatakan Seneca, apapun yang melampaui batas, itu tidak ada manfaatnya. Hubungan yang sehat butuh ruang untuk bernapas. Memberikan pasangan ruang untuk menjadi diri mereka sendiri adalah tanda kedewasaan emosional. Memberi ruang dalam hubungan berarti memberikan kebebasan kepada pasangan untuk mengeksplorasi diri mereka tanpa perasaan terikat atau ditekan. Ruang ini bukanlah tanda acuh tak acuh, tetapi justru merupakan bentuk kepercayaan. Kamu menunjukkan bahwa kamu percaya pada hubungan itu dan yakin bahwa hubungan yang sehat tidak perlu dipaksa. Dengan memberi ruang, kamu juga menunjukkan bahwa kamu tidak takut pada kesendirian. Ketika kamu mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pasangan untuk kebahagiaanmu, hubunganmu menjadi lebih kuat. Pasanganmu akan merasa lebih nyaman karena mereka tahu bahwa kamu tidak berusaha memanipulasi atau mengontrol mereka. Hubungan yang berkelanjutan dan kuat bukanlah hasil dari paksaan, melainkan hasil dari dua individu yang secara sukarela memilih untuk bersama. Dengan memberi ruang, kamu membuka jalan bagi hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Hal keempat yang paling penting ialah jangan takut kehilangan. Salah satu penyebab utama mengapa kita seringkali berusaha keras untuk meyakinkan seseorang agar tetap bersama kita adalah rasa takut kehilangan. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa segala sesuatu dalam hidup ini bersifat sementara. Jangan berharap bahwa sesuatu terjadi sesuai keinginanmu, tetapi berharaplah itu terjadi sesuai dengan apa adanya. Maka hidupmu akan tenang, ujar Epictetus. Ketika kamu melepaskan rasa takut akan kehilangan, kamu memberikan dirimu kebebasan yang lebih besar dalam menjalani hubungan. Rasa takut kehilangan seringkali membuat kita bertindak berdasarkan ketakutan, bukan cinta. Kita menjadi khawatir akan masa depan dan mulai memaksakan hubungan. Namun, ini adalah pola pikir yang merusak. Karena semakin kamu takut kehilangan, semakin besar kemungkinan kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kehilangan adalah bagian alami dari hidup, dan mencoba melawannya hanya akan membuatmu terjebak dalam perasaan tidak aman. Alih-alih takut kehilangan, belajarlah untuk menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan seperti yang kita harapkan. Jika seseorang memutuskan untuk pergi, itu bukan berarti kamu kurang berharga. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk membuka jalan bagi sesuatu yang lebih baik. Dalam melepaskan, kamu menunjukkan kekuatan emosional dan kedewasaan yang luar biasa. Kamu percaya bahwa dirimu cukup berharga, dengan atau tanpa orang tersebut. Ketika kamu tidak takut kehilangan, kamu melepaskan tekanan dari hubungan. Kamu tidak lagi berusaha keras untuk membuat segalanya sempurna atau menjaga pasanganmu tetap dekat. Orang yang tepat akan menghargai dirimu apa adanya dan tidak akan merasa tertekan untuk tetap bersamamu. Keberanian untuk menerima kehilangan memungkinkan kamu menemukan hubungan yang lebih tulus dan bermakna. Hal kelima yang harus kamu lakukan ialah fokus pada nilaimu. Seringkali kita begitu terobsesi untuk mempertahankan seseorang dalam hidup kita, sehingga kita melupakan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Nilai adalah fondasi dari siapa diri kita dan bagaimana kita menjalani hidup. Ketika kamu mulai menyesuaikan dirimu untuk mempertahankan seseorang, kamu perlahan kehilangan jati dirimu. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika itu bukan pilihanmu, jangan biarkan itu membebanimu. Jangan biarkan kebutuhan untuk diterima oleh orang lain merusak prinsip dan nilai yang kamu pegang teguh. Langkah pertama untuk menjaga dirimu adalah dengan sepenuhnya memahami dan merangkul nilai-nilai yang penting bagimu. Apakah itu kejujuran, integritas, kesetiaan, atau kemandirian? Jangan kompromi hanya demi mempertahankan seseorang di sisimu. Hubungan yang sehat tidak akan pernah meminta kamu mengorbankan siapa dirimu. Sebaliknya, hubungan tersebut akan menghormati dan mendukung nilai-nilai yang kamu pegang. Jika kamu mulai mengabaikan nilai-nilaimu demi orang lain, pada akhirnya, kamu tidak hanya akan merasa tidak bahagia, tetapi juga merasa kehilangan arah. Kamu harus selalu mempertanyakan apakah orang yang kamu cintai menghargai dan mendukung prinsip yang kamu pegang. Jika tidak, hubungan tersebut mungkin tidak cocok untukmu dalam jangka panjang.
Fokus pada nilai-nilai pribadi juga membantu kamu menemukan orang-orang yang sejalan denganmu. Kamu tidak akan merasa perlu meyakinkan mereka untuk tetap bersamamu, karena mereka akan secara alami tertarik pada prinsip dan pandangan hidup yang kamu anut. Orang-orang ini akan menghargai siapa dirimu tanpa perlu kamu mengubah apapun. Inilah kekuatan dari seseorang yang hidup dengan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dengan menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai yang jelas, kamu tidak hanya akan merasa lebih percaya diri dan kuat, tetapi juga akan menarik orang-orang yang benar-benar cocok denganmu, bukan yang mencoba mengubahmu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Hal keenam yang harus kamu lakukan ialah komunikasikan dengan jelas tapi tidak berlebihan. Komunikasi adalah landasan dari setiap hubungan yang sehat. Namun terlalu banyak berbicara atau memaksakan komunikasi tanpa arah yang jelas dapat merusak hubungan. Stoikisme mengajarkan kita untuk berbicara hanya ketika itu penting dan bermanfaat. Diam adalah lebih baik daripada kata-kata kosong, kata Epictetus. Ketika kamu merasa perlu mengkomunikasikan sesuatu, lakukan dengan jelas tetapi tanpa mengharapkan atau memaksakan respons yang berlebihan. Dalam hubungan, terkadang kita merasa perlu untuk terus-menerus berbicara agar merasa terhubung. Namun, ini bisa menciptakan tekanan bagi kedua belah pihak. Ketika terlalu banyak komunikasi dilakukan tanpa makna atau tujuan, hubungan bisa menjadi tegang. Sebaliknya, cobalah berbicara dengan lebih bijak. Ketika ada sesuatu yang penting yang perlu dibahas, sampaikan dengan jelas dan langsung pada intinya. Hindari membahas hal-hal yang tidak perlu atau membahas topik yang sama secara berulang-ulang. Komunikasi yang efektif juga berarti mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menunggu giliran berbicara, tetapi pahami apa yang dikatakan pasanganmu. Saling mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi yang sehat. Jika kamu bisa menjadi pendengar yang baik, itu akan memperkuat ikatan kalian tanpa perlu terlalu banyak kata. Selain itu, jangan berharap bahwa setiap percakapan harus menghasilkan solusi atau validasi instan. Terkadang, memberi ruang untuk berpikir dan merenung adalah yang paling dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Kamu tidak perlu memaksakan setiap masalah harus segera dipecahkan. Beri waktu bagi pasangan untuk memahami dan merespons dengan caranya sendiri. Ketika kamu mengkomunikasikan kebutuhanmu dengan jelas tanpa berlebihan, hubungan akan berkembang secara alami. Pasanganmu akan lebih menghargai kedewasaan emosional yang kamu tunjukkan, dan ini akan membuat kalian lebih kuat sebagai pasangan. Hal ketujuh yang tak kalah pentingnya ialah tinggalkan jika diperlukan. Terkadang keputusan terbaik dalam sebuah hubungan adalah memilih untuk pergi. Meski ini mungkin terdengar berat, meninggalkan hubungan yang tidak lagi sehat atau memuaskan adalah tindakan yang paling bijak. Tidak ada yang menyakitkan bagi orang bijak, karena orang bijak tidak menganggap apapun yang terjadi sebagai kerugian, kata Seneca. Mengakhiri hubungan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa kamu tahu kapan saatnya berhenti demi kebaikan diri sendiri. Meninggalkan sebuah hubungan yang tidak lagi memberikan kebahagiaan bisa terasa sulit karena adanya ikatan emosional. Kita mungkin takut akan kesendirian atau perubahan yang datang setelah hubungan berakhir. Namun, hubungan yang tidak lagi sehat hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit daripada kebahagiaan. Ketika kamu mulai kehilangan jati diri atau merasa tidak dihargai dalam hubungan, itu adalah tanda bahwa mungkin sudah waktunya untuk melepaskan. Melepaskan seseorang tidak berarti kamu tidak mencintai mereka, tetapi itu menunjukkan bahwa kamu mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Kamu berhak untuk berada dalam hubungan yang mendukung kebahagiaan dan perkembanganmu. Jika sebuah hubungan hanya membawa lebih banyak kesakitan daripada kebaikan, melepaskan adalah pilihan yang bijaksana. Ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti dari keberanian dan kekuatanmu untuk memilih kebahagiaanmu sendiri. Ketika kamu tahu bahwa hubungan tidak lagi sehat dan tidak ada perubahan positif, jangan ragu untuk memilih dirimu sendiri. Proses ini mungkin menyakitkan pada awalnya, tetapi pada akhirnya kamu akan menemukan kedamaian dan kebebasan yang datang dari keputusan untuk melepaskan apa yang tidak lagi baik untukmu. Hal terakhir yang harus kamu lakukan adalah terus tumbuh dan belajar. Hubungan adalah bagian dari perjalanan hidup,
dan setiap hubungan memberikan pelajaran yang berharga. Bahkan ketika hubungan berakhir, jangan melihatnya sebagai kegagalan. Setiap pengalaman membawa pembelajaran yang dapat kamu gunakan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, halangan bagi tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Gunakan setiap tantangan dalam hubungan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Setiap hubungan, baik yang berakhir dengan bahagia maupun yang tidak, memberi kita wawasan tentang diri kita sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Pelajaran dari hubungan yang sulit seringkali menjadi yang paling berharga. Karena itu memaksa kita untuk merenung, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Alih-alih berfokus pada rasa sakit atau kesalahan, carilah hikmah di balik setiap pengalaman. Tumbuh sebagai individu berarti terus memperbaiki diri dalam aspek emosional, mental, dan bahkan spiritual. Ketika kamu belajar dari kesalahan dan keberhasilan dalam hubungan, kamu akan menjadi pasangan yang lebih baik di masa depan. Kamu akan lebih memahami dirimu sendiri, apa yang kamu butuhkan, dan bagaimana berkomunikasi dengan lebih baik. Pertumbuhan ini tidak hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk hubungan masa depan yang akan kamu bangun. Ketika kamu fokus pada pengembangan diri dan pembelajaran, kamu menjadi lebih siap untuk menjalani hubungan yang lebih sehat dan lebih bahagia di masa depan. Orang yang tepat akan menghargai pertumbuhanmu dan kalian akan tumbuh bersama sebagai pasangan. Kesimpulannya, meyakinkan seseorang untuk bersamamu bukanlah jalan yang benar menuju hubungan yang bahagia. Sebaliknya, fokuslah pada pertumbuhan diri, kebahagiaan, dan cinta diri. Ketika kamu melakukan ini, kamu akan menarik orang yang menghargaimu tanpa perlu kata-kata. Kamu akan menemukan bahwa hubungan yang paling bermakna adalah yang terbentuk secara alami, tanpa paksaan, tanpa manipulasi, dan tanpa keraguan. Jangan pernah merasa kamu harus membuktikan bahwa kamu cukup baik, kamu sudah cukup dan orang yang tepat akan melihat itu.